Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum ayyuhat talabah? Bagaimana kabar Anda sekalian? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anakku sekalian, pada kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran Al-Lughatul Arabiyyah, bahasa Arab untuk kelas 4 SDIT. Baik, kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang ada di bab yang kedua. Oke, sekarang kita melanjutkan ke halaman 12. Nah, kalaulah pada pertemuan sebelumnya kita telah menerjemahkan bersama percakapan pertama yang ada di halaman sebelumnya, yaitu halaman 11. Kali ini kita akan melanjutkan menerjemahkan dan mempelajari arti dari percakapan yang kedua. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, alangkah baiknya kita awali pembelajaran kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang pastikan Ananda semuanya sudah membuka buku paketnya, kemudian menyiapkan alat tulisnya beserta buku tulisnya, dan simak baik-baik materi dari Ustadz pada kali ini. Oke ya, oke, simak baik-baik. Percakapan 2, Hiwar As-Sani. Nah, perhatikan contoh percakapan antara Fatimah dan Aisyah. Kalaulah pada pertemuan sebelumnya, pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah menerjemahkan percakapan antara Ilyas dan Hasan, yaitu dua orang anak laki-laki. Nah, kali ini kita akan menerjemahkan bersama percakapan antara Fatimah dan Aisyah, ya, dua orang anak perempuan atau dua orang perempuan. Oke, simak baik-baik. Fatimah yang pertama kali berbicara. Sobahul khair ya Aisyah. Selamat pagi wahai Aisyah. Nah, ini berarti mereka sudah saling kenal ya, karena sudah langsung menyebutkan nama. Oke, kemudian Aisyah menjawab, Sobahun nur ya Fatimah. Selamat pagi juga wahai Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, Kaifahaluki. Ada sedikit perbedaan harokat di ujung ya antara percakapan Ilyas dan Hasan. Kalau Ilyas dan Hasan dia mengucapkan kaifahaluka. Nah, kalau antara Fatimah dan Aisyah kaifahaluki, karena lawan bicaranya adalah seorang perempuan. Ya, kaifahaluki artinya bagaimana kabarmu. Ya. Kemudian Aisyah menjawab, ana bi khairin, alhamdulillah. Saya baik-baik saja dan segala puji bagi Allah. Oke. Kemudian Fatimah bertanya, Man hadhihi? Man hadhihi? Siapa ini? Ya, man hadhihi artinya siapa ini? Kemudian Aisyah menjawab, hadhihi shadiqati. Hadhihi shadiqati. Kalau percakapan Ilyas dan Hasan kemarin, hadza shadiqi. Hadza, kalau ini hadhihi, karena yang ditunjuk adalah shadiqatun atau shadiqati. Ini seorang perempuan juga ya. Ada tak marbutohnya atau muannas, yaitu tanda muannas. Berarti temannya Aisyah ini adalah seorang perempuan juga. Hadhihi shadiqati. Kalau hadza shadiqi itu diperuntukkan untuk muzakkar atau untuk laki-laki. Kalau hadihi shadiqati ada ta-nya, maka itu ditujukan, hadihi dipergunakan untuk untuk muannas atau untuk perempuan. Oke. Kemudian Fatimah bertanya lagi, mas muha. Kalau untuk perempuan, mas muha. Kalau untuk laki-laki, mas muhu. Ya, siapa namanya? Untuk laki-laki mas muhu. Karena ini tadi shadiqatun, shadiqati arti perempuan, maka si Fatimah bertanya, mas muha, siapakah namanya? Oke ya. Kemudian Aisyah menjawab, ismuha Laila. Namanya Laila. Ismuha Laila. Kemudian Fatimah bertanya lagi, hal hiya tilmizatun jadidatun? Nah, hal hiya itu diperuntukkan untuk orang yang ketiga atau dia yang berjenis perempuan. Kalau laki-laki huwa.
Kalau perempuan hiya. Kemudian hal hiya tilmizatun. Kalau kemarin Hasan dan Ilyas itu menyebut temannya tilmizun karena temannya seorang laki-laki. Nah, karena di sini temannya Aisyah adalah seorang perempuan, maka ditambah tak marbutohnya atau tak bulatnya, ya, menjadi tilmizatun. Karena tilmizatun maka sifatnya, nah kata setelahnya itu menggunakan tun juga. Jadi datun, ya. Tilmizatun jadi datun. Kalau kemarin Ilyas dan Hasan, temannya tilmizun jadi dun. Nah, sama-sama tidak ada tak marbutohnya atau tak bulatnya, ya. Nah, apakah dia murid baru? Hal hiya tilmizatun jadi datun. Kemudian Aisyah menjawab, na'am. Iya, hiya tilmizatun jadidatun. Ya, dia adalah murid baru. Oke. Kemudian Fatimah bertanya, aina fasluha? Aina di mana? Di mana kelasnya? Fasluha. Kemudian Aisyah menjawab, fasluha hunaka. Huna fasli, hunaka fasluha. Di sini kelasku, di sana kelas dia. Nah, hunaka yang ada k-nya di sana, kalau hanya huna di sini. Kemudian Fatimah kembali bertanya, wa aina maktabuha? Wa aina maktabuha, dan di mana mejanya? Ya, wa aina maktabuha, maktabun artinya meja. Maktabuha mejanya, ya. Wa aina maktabuha, dan di mana mejanya? Nah, di sini penulisan nama Fatimah keliru, ya. Ini tiba-tiba berubah menjadi Isa. Ya, di sini tetap Fatimah. Kan nggak mungkin tiba-tiba muncul langsung Isa gitu, ya, dalam percakapan ini. Oke, boleh diperbaiki. Kemudian nama Aisyah juga di sini berubah menjadi Hasan di buku paket, ya. Nah, ini boleh dirubah atau di tip X nanti diganti dengan nama Aisyah. Oke. Ini kesalahan dalam pengetikan, ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian hadza huwa maktabuha. Hadza huwa maktabuha. Jadi dia ini berbicara atau bercengkrama, ngobrol ini sambil berjalan. Ya, sambil berjalan. Aina fasluha hunaka. Nah, mungkin mereka sambil berjalan kemudian menuju ke kelasnya. Sesampai di kelas, kemudian ditanya sama Fatimah, aina maktabuha, mana mejanya? Kemudian Aisyah menjawab, hadza maktabuha, hadza huwa maktabuha, ini loh mejanya. Oke. Kemudian Fatimah kembali bertanya, wa aina baituha? Baitun. Ayo, ada yang masih ingat kata baitun? Baiti jannati, rumahku surgaku. Baitun? Iya, baitun artinya rumah. Wa aina baituha, dan di mana rumahnya? Kemudian Aisyah menjawab, baituha qaribun min huna. Baituha qaribun min huna. Nah, ini lawan kata. Kalau qaribun lawan kata dari ba'idun. Kalau pada percakapan sebelumnya antara Ilyas dan Hasan, rumah si temannya ini, rumah siapa temannya? Nah, rumahnya si Ahmad ini ba'idun. Tapi kalau rumahnya Laila, temannya Aisyah dan Fatimah, qaribun. Ba'idun artinya jauh, qaribun artinya dekat, ya. Baituha qaribun min huna. Rumahnya dekat dari sini. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, silahkan nanti dikoreksi lagi pengertiannya atau penerjemahan yang kalian tulis. Pastikan sudah benar dan sudah sesuai dengan apa yang Ustaz terjemahkan tadi. Kalau misalnya kecepatan video pembelajaran ini, kalian bisa mereplaynya atau mereviewnya kembali, ya. Oke, baik. Materi kita kali ini cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat.
Kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat pesan Ustadz, salat di awal waktu, baca terus Al-Quran dan tambah terus hafalannya. Sayangi orang tua dan bantulah mereka. Jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Syukran ala kulli mubalatikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.